Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali, yaitu nikmat sehat. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya, Bapak Ibu. Namun jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita bisa bertemu dengan beliau, kita mendapatkan syafaatnya beliau, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim itu wajib untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang akan mengangkat seseorang ke dalam level derajat yang lebih tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan makhluk-makhluknya. Apa itu kejujuran, Bapak Ibu? Kejujuran adalah menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan di hadapan manusia ataupun yang disembunyikan, dengan tidak melakukan kedustaan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia. Karakter jujur ini tidak akan tampak kecuali pada diri orang-orang yang memiliki hati yang lurus, hati yang bersih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu mendekat pada orang-orang yang selalu jujur. Setelah itu memerintahkan untuk bertakwa. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kejujuran adalah akhlak dari para nabi, Bapak Ibu. Bahkan kejujuran inilah karakter pertama yang tampak pada diri seorang nabi sebelum diutus menjadi seorang nabi. Dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi segala bentuk kedustaan yang telah menyeret manusia menuju jurang jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyah. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dalam surat Maryam ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang akhlak jujur pada Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan seorang nabi. Karena betapa mulianya, Bapak Ibu, akhlak manusia yang memiliki akhlak kejujuran ini.
sehingga sampai-sampai orang jahiliyah pada waktu itu tidak berkutik manakala bersosialisasi dengan mereka. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengakui kejujuran dari Rasulullah SAW yang mendapat julukan Al-Amin pada waktu di Mekah pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur itu berat. Jujur itu berat. Apalagi ketika kondisi kita ini sudah terlanjur terbiasa bujui. Katanya Ustadz Sentot bujui. Bujui dan suka berbohong. Jadi kenapa? Karena memang kejujuran itu sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang menjadi lebih baik, lebih positif, lebih kuat. Oleh sebab itu setan ini selalu berusaha mengerahkan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan, Bapak Ibu. Dan setan telah mempersiapkan jurang kedustaan itu sedemikian rupa sehingga siapapun yang sudah masuk ke dalam jurang tersebut pasti tidak akan bisa keluar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan setan ini hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif dari manusia sehingga ia tersesat selama-lamanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat-sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan api neraka. Seseorang senantiasa selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang senantiasa menghiasi kehidupannya itu dengan kejujuran, insya Allah dengan izin Allah ini dapat selalu mendapatkan ketenangan hati sesuai dengan apa yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa innas sidqatu ma'ninah wa innal kadhiba ribah. Artinya, tinggalkan segala yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keraguan-raguan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.